Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Baik sahabat-sahabat, berjumpa kembali dengan saya di Mambu Santri Channel. Baik sahabat-sahabat, para subscribe-nya Mambu Santri Channel, di kesempatan kali ini nanti kita akan membahas sebuah tema yang cukup menarik yang masih mengenai tentang ilmu spiritual, yaitu yang berjudul ciri-ciri orang yang mempunyai ilmu kebatinan tingkat tinggi. Tapi sebelum itu sahabat-sahabat, jangan lupa yang baru bergabung silahkan di subscribe terlebih dahulu dan jangan di skip sampai videonya berakhir, karena nanti kalau di skip akan kehilangan informasi dan akan mengakibatkan salah jalan gitu ya sahabat-sahabat. Nah, tidak semua orang itu memiliki ilmu kebatinan tingkat tinggi. Ilmu tingkat rendah saja itu tidak semua orang yang mempunyai ilmu kebatinan ya sahabat. Tetapi untuk ilmu kebatinan tingkat tinggi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, itu tidak semua orang juga yang memilikinya. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang mempunyai ilmu kebatinan tingkat tinggi ini. Dan orang yang mempunyai ilmu kebatinan tingkat tinggi ini bisa kita lihat dari ciri-ciri yang ada di dalam tubuhnya. Seperti ciri-ciri yang pertama, yaitu orang tersebut mempunyai tatapan mata yang sangat tajam. Jadi sorot mata orang tersebut itu mempunyai tatapan yang sangat tajam, sehingga orang-orang yang melihat matanya tersebut itu akan menjadi segan. Orang yang langsung berhadapan dengan orang yang mempunyai ilmu kebatinan tersebut itu akan menjadi segan dan menjadi ewuh. Kalau orang Jawa mengatakan itu ewuh. Itu tanda-tanda ataupun ciri-ciri yang pertama. Kemudian ada lagi sahabat-sahabat, orang yang mempunyai ilmu kebatinan tingkat tinggi itu bisa kita lihat melalui caranya atau ciri yang lain, yaitu kebiasaannya itu berbeda dari orang lain. Yang pertama itu dia menyepi, sering menyendiri. Kemudian dia senang untuk pergi ke tempat-tempat keramat, tempat-tempat wingit. Itu biasanya orang yang mempunyai ilmu kebatinan tingkat tinggi. Dia suka menyendiri, dia suka menyepi, kemudian pergi ke tempat-tempat keramat, pergi ke makam-makam keramat, pergi ke tempat-tempat yang wingit, itu dia akan suka sekali. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya, orang yang mempunyai ilmu kebatinan tingkat tinggi itu biasanya mempunyai ketika dia itu mimpi itu bisa menjadi kenyataan, dan firasatnya ataupun intuisinya itu sangat kuat, intuisinya sangat tajam gitu. Jadi orang tersebut itu, orang yang mempunyai ilmu kebatinan tingkat tinggi itu mempunyai mimpi yang bisa menjadi kenyataan. Kemudian ada lagi ciri-cirinya orang yang mempunyai ilmu kebatinan tingkat tinggi, yaitu bisa mendeteksi energi, baik itu energi negatif maupun energi positif yang ada di sekitarnya. Jadi orang yang mempunyai ilmu kebatinan tingkat tinggi itu bisa mendeteksi di sekitarnya ini ada energi positif atau energi negatif yang itu bisa mengakibatkan getaran pada dirinya, dan ada kekuatan jahat atau kekuatan yang baik itu di sekitarnya pun dia bisa merasakan. Nah, itu biasanya orang-orang yang mempunyai ilmu kebatinan tingkat tinggi itu yang bisa merasakan. Kemudian orang yang mempunyai ilmu kebatinan tingkat tinggi ini, cirinya yang kelima, yaitu dia mempunyai daya sembuh yang sangat tinggi.
orang tersebut itu mempunyai ilmu penyembuh, dan ini didapatkan secara alamiah. Jadi orang yang mempunyai ilmu kebatinan tingkat tinggi, dia bisa menyembuhkan orang lain tanpa dia belajar, tetapi dia mendapatkannya ini langsung dari Tuhan, dan dia didapatkannya dengan cara menyatu dengan alam. Dia bisa mengerti apa yang ada di dunia ini. Maksudnya gimana? Dia bisa membaur, dia bisa menyatu kepada semua makhluk. Itu yang mengakibatkan orang tersebut itu mempunyai daya sembuh yang sangat tinggi. Kemudian ciri-cirinya yang keenam, biasanya orang yang mempunyai ilmu kebatinan tingkat tinggi itu dia juga mempunyai daya pengasih, daya pengasihan yang secara alami, dan itu juga sangat tinggi sekali. Nah, sahabat-sahabat Mampu Santri, kalau Anda kok disayangi oleh semua orang yang berdekatan dengan panjenengan ini kok merasa nyaman, ketika orang tersebut tidak bersama jenengan itu tidak merasa nyaman, tetapi ketika panjenengan datang itu berasa nyaman, berasa senang, berasa bahagia, berarti panjenengan mempunyai ilmu kebatinan yang sangat tinggi, dan itu bisa panjenengan dapatkan secara alami tanpa panjenengan berguru terlebih dahulu dan tanpa diizinkan oleh orang lain. Itu karena apa ya? Karena panjenengan sudah mempunyai ilmu kebatinan tingkat tinggi dari sejak panjenengan lahir. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya, sahabat, orang yang mempunyai ilmu kebatinan tingkat tinggi itu biasanya orang tersebut itu bisa melihat makhluk-makhluk gaib. Orang tersebut itu bisa merasakan dan juga sangat mudah berinteraksi dengan makhluk gaib. Tidak hanya melihat tetapi bisa berinteraksi dengan makhluk gaib ya sahabat. Ini biasanya orang tersebut ilmu kebatinannya memang sudah tinggi. Kalau orang tersebut tidak mempunyai ilmu kebatinan tingkat tinggi, biasanya orang tersebut akan dibantu untuk membuka mata batinnya. Tetapi ketika panjenengan sudah mempunyai ilmu kebatinan tingkat tinggi, panjenengan bisa melihat makhluk-makhluk gaib yang ada di sekitar panjenengan, dan bahkan panjenengan bisa mudah untuk berinteraksi dengan makhluk-makhluk gaib. Nah, sahabat-sahabat Mampu Santri, itulah beberapa ciri-ciri orang yang mempunyai ilmu kebatinan tingkat tinggi. Semoga kita dijaga oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita yang mempunyai ilmu-ilmu spiritual, ilmu-ilmu yang ilmu kebatinan tingkat tinggi, ataupun kita mempunyai khodam-khodam dan semacamnya, kita dijaga oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita bisa menjaga hati dan batin kita tidak salah jalur, tidak salah jalan. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah menonton video sampai di detik ini. Apabila ada unek-unek atau sharing video atau sharing pengalaman, bisa panjenengan share di kolom komentar. Begitu ya sahabat. Terima kasih. Apabila ada kebenaran dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa, dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah kebodohan dan kekurangan saya pribadi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sampai berjumpa kembali. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.